أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan keberkatan kepada kita dan syafaat waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pembahasan kita masih lagi berkisar sekitar al-khusyu'u fi shalah, yang merupakan mutiara salat. Yaqulu al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi wa alzimil khusyu'a lil qalbi. Senantiasalah khusyuk di dalam melaksanakan salat. Khusyuk ini tempatnya di hati. Naam. Fa innal khalasa 'anil iltifati batinan wa zahiran thamaratul khusyu'i. Karena dengan adanya kita tidak berpaling kiri kanan, itu merupakan hasil daripada al-khusyu'. Jadi kalau orang banyak bergerak, tengok kiri kanan, itu menunjukkan dia punya hati dia tidak ada khusyuk. Selama hati kita tidak khusyuk, maka kita tidak akan memperoleh pahala daripada solat kita. Memanglah ulamaul fiqh atau al-fuqaha tidak menjadikan khusyuk itu sebagai rukun, hanya sebagai tambahan. Mereka hanya menjadikan salah satu daripada rukun. Rukun as-salah adalah at-tuma'ninah. Kenapa demikian? Karena al-fuqaha ini seperti al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, wal-Imam Ahmad bin Hanbal, wal-Imam Abu Hanifah, mereka hanya memberikan hukum mengikut apa yang mereka ketahui melalui zahir pergerakan kita. Mereka tak mengkaji tentang batin, sebab undang-undang batin ini adalah berkaitan dengan akidah. Hasil daripada undang-undang syariat yang zahir, bagaimana nak rokok, bagaimana nak sujud, dan undang-undang akidah, bagaimana kita percaya kepada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan masalah gaib, dengan penuh keindahan pelaksanaannya, itu dikatakan at-tasawwuf al-islami atau al-akhlaqul islamiyah. Dan akhlak islamiyah ini secara khusus adalah at-tasawwuf. Bagaimana kita boleh berinteraksi di dalam ibadah kita dan muamalah kita kerana Allah. Kerana Allahnya itu merupakan tasawuf al-islami. Jadi dia tak mengkaji mengenai apa yang berkaitan dengan khusyuk, meskipun dalam Al-Quran dan hadis sangat menitik beratkan tentang khusyuk. Nah, kalau kita kaji secara mendalam, dia adalah rukun. Dia rukun mengikut ulama tasawuf. Mengikut ulama tasawuf bukan berarti bukan daripada ulama Islam, sebab tidak boleh menjadi pakar tasawuf kecuali dia sudah pakar akidah dan sudah pakar syariat. Sebab kalau dia menjadi bertasawuf tanpa dia mengkaji ulumus syariah, ahkamus syariah, akidah dan ibadat dan muamalat, dianggap dia merupakan satu kebatilan. Nah, sebab dia tidak akan
tunduk dengan peraturan agama. Dengan tasawuf apa dia nak berdisiplin? Tentulah melalui undang-undang. Undang-undang yang zahir, undang-undang yang batin. Nah, barulah dia boleh dikatakan ahli tasawuf. Jadi barang siapa yang menjauh daripada nak mengkaji tasawuf sedangkan dia tidak pakar dalam bidang akidah dan syariat, berarti orang tu kata ulama dia adalah zindiq, keluar daripada Islam. Bila mana dia hanya mengkaji tentang ulumul aqidah dan ulumul syariah tanpa tasawuf, maka dia dikatakan dia adalah fasik, sebab dia melaksanakan undang-undang itu dengan terpaksa atau dengan dia dalam keadaan kemunafikan. Nah, tidak timbul daripada hati dia. Nah, pelaksanaan ibadah ini sama ada al-ibadatul qalbiyah, yaitu akidah kita, nah, atau al-aqidatu al-ahkamuz zahirah, nah, al-amalul qalbiyah, yaitu akidah, wal a'maluz zahirah, yaitu syariat. Nah, bila mana kita laksanakan dengan baik, dengan penuh keikhlasan, tata tertibnya bagus, maka itu dikatakan at-tasawuf al-islami. Datang daripada kata-kata as-safa, kemurnian, kemurnian beramal. Nah, kemurnian beramal ini datangnya kita mengetahui undang-undang. Nah, nak memperkemaskan, bagaimana nak buat satu bangunan yang cantik. Nah, dia tak tahu selok-belok bangunan, macam mana nak percantik bangunan tu? Mestilah dia tahu struktur bangunan, bagaimana nak buat bangunan yang bagus, ukuran yang bagus, nah, tingginya bagaimana, luasnya bagaimana, batu semen yang digunakan bagaimana, untuk melicingkan bagaimana. Melicingkan itu, memperindah itu adalah at-tasawuf. Jadi at-tasawuf peranannya hanya memperindah dan menghidupkan undang-undang Allah, sama ada undang-undang yang batin seperti al-aqidatul islamiyah, ataukah undang-undang al-zahir seperti al-syariah al-islamiyah, termasuklah al-ibadat wal muamalat. Daripada ibadah itu yang terpenting, yang sangat penting menentukan adalah as-salah, salat. Sebab dia merupakan awal ibadat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana baik pelaksanaannya, maka baiklah dia. Baiklah semua amalan kita. Bila mana pelaksanaan tidak baik, maka akan ditolak semua amalan kita. Kita puasa tapi tak solat, ditolak. Cuma tidak ditanya kenapa tak puasa, sedang dia sudah puasa. Naam. Dia haji tanpa dia solat, tak diterima, ditolak serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti menjaga solat ini dengan baik, undang-undang dia dengan cantik. Bagaimana rokok dengan penuh ketenangan, bagaimana sujud dengan penuh ketenangan, indah. Bagaimana nak mengangkat tangan sampai tangan kita sejajar dengan telinga kita, ujung telinga kita bagian bawah, ibu jari kita sejajar dengan kuping telinga kita paling bawah, untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah bahu kita sejajar dengan bahu kita? Itulah yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ini adalah undang-undang. Melaksanakannya dengan baik, dengan penuh khusyuk, kita mengatakan, saya menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Satu, ini menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Segala apa yang kau putuskan ya Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melaksanakan tanpa ada koreksi, tanpa ada bantahan ya Allah, aku terima. Makanya itu agama kita adalah agama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku Islam tapi membantah undang-undang Islam, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bukan Islam. Nah,
Kita bercakap mengikut konsep Al-Quran wa Sunnah, bukan mengikut konsep politik. Bercakap tentang konsep Islam yang sebenarnya bahawa setiap orang diwajibkan untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, sama ada undang-undang itu berkaitan dengan pribadi atau berkaitan dengan keluarga atau berkaitan dengan masyarakat atau berkaitan dengan negara atau berkaitan dengan antar negara. Semua ini dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Al-Quran menekankan dan mengatakan, laqad kana lakum, sungguh telah terdapat bagi kamu, uswatun fi Rasulillahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, ikutan yang baik. Kita ikut Rasulullah, itu ikutan yang baik, dan ikut dengan Rasulullah dengan cara yang baik, itu yang dituntut. Bagi sesiapa ya Allah? Untuk siapakah? Liman kana, satu, untuk yarjullaha, yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa? Masukkanlah. Mengharapkan keridhaannya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan nikmatnya, mengharapkan syurganya. Ulama sastra mengatakan di dalam Al-Quran, bila mana objek itu dibuang di dalam Al-Quran, maka dia punya objek adalah umum, boleh masuk semua. Bagi orang yang mengharapkan Allah, kesenangan waktu berjumpa dengan Allah, kenikmatan, rahmat dia, redha dia, keselesaan dalam hidup di kubur dan di padang mahsyar, supaya kita berdiri sekejap saja antara zuhur dan asar, di mana orang-orang lain akan berdiri di padang mahsyar bilion-bilion tahun, terutamanya yang menentang Allah dan Rasulnya akan menunggu di padang mahsyar bilion-bilion tahun. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan waktu. Orang yang menentang Allah, dia akan merasakan di padang mahsyar bilion-bilion tahun dengan terik matahari sejengkal. Ada yang tenggelam dengan keringat dia yang mendidih. Ada orang punya keringat sampai pusat dia, ada sampai telinga dia. Bagaimana boleh? Sebab ukuran manusia di padang mahsyar berbeda dari satu kepada yang lainnya. Yang paling dahsyat yang menentang Allah, dia bagaikan semut. Bagaikan semut, bagaimana tak tenggelam? Dengan keringat yang mendidih. Yang tinggi tentunya tidak akan tenggelam. Orang yang hebat adalah sangat tinggi, yang sukses sama dengan ukuran Sayyidina Adam, 60 kaki. Allah. Dan itu pun mereka berada di bawah lindungan Arsyur Rahman. Allah bergelimpahan dengan kesenangan dan keselesaan. Makanya kita yang pertama yang dituntut supaya mendapat Arsyur Rahman, bagaimana nak melaksanakan solat ni dengan baik. Senantiasa kita punya hati bergantung, melekat dengan masjid. Itu kan salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mana akan dilindungi di bawah Arsyur Rahman pada hari kiamat, sebelum disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan disoal siasat, satu persatu akan disoal siasat oleh Allah dengan cepat. Berapa banyak manusia akan disoal siasat dengan cepat. Tidak boleh mengingkari. Anggota badan kita akan bercakap. Yang menyelamatkan kita adalah solat kita, solat yang penuh dengan khusyuk. Solat yang tidak khusyuk akan dilemparkan, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orangnya. Jadi kita mesti memperhatikan bagaimana nak belajar khusyuk. Khusyuk merupakan satu ilmu dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu Islam
Yang pertama akan dicabut adalah ilmu khusyuk. Dikatakan ilmu khusyuk. Yang pertama dicabut daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita melihat orang salat di masjid tenang, imamnya hebat, diimport dari luar negeri dengan suara yang baik. Imamnya tak khusyuk, makmum juga tak khusyuk. Nah, tapi bila mana solat jamaah, rukun-rukun dia tepat pelaksanaannya, syarat-syarat dia tepat, apalagi ada dia, maka insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghargaan terhadap solat jamaah. Makanya itu pentingnya kita solat jamaah di masjid. Bukan di rumah. Di rumah adalah tempat perempuan solat. Dan kita bukan perempuan, kita adalah lelaki, kecuali ada uzur, itu lainlah. Nah, jadi ditekankan bahwa lelaki adalah solatnya di masjid, perempuan solatnya di rumah, dan markanya sama. Allah, penghargaan bagi perempuan. Tidak ada agama yang mengangkat tinggi derajat perempuan sebagaimana Islam mengangkat derajat mereka. Allahu Akbar. Jadi bertualah bagi orang yang berpegang teguh dengan agama yang agung nih. Naam. Masalah khusyuk yang zahir dikatakan at-tuma'ninah. Tapi at-tuma'ninah ini datanya biasanya daripada khusyuk kita. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia melihat seorang lelaki salat, dan dia sementara salat dia urus jenggot dia, pegang jenggot dia. Apakah dia khusyuk? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Orang yang solat ni seandainya dia khusyuk sungguh, maka anggota badan dia akan khusyuk. Nah, biasanya yang khusyuk ini dia akan menangis sedia merenungi ayat-ayat dan zikir-zikir yang dibaca dalam solat. Nah, makanya itu perlu kita membaca ayat-ayat yang boleh menyentuh hati kita. Nah, yang boleh menyentuh hati kita. Dan itu pentingnya kita membaca, mempelajari erti daripada ayat yang kita nak baca, terutamanya nak membaca Al-Fatihah. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dan apa arti ta'wil Bismillahirrahmanirrahim? Terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan. Kalau kita pakar di dalam penafsiran Al-Quran, maka dia akan terbuka luas minda kita di dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat bahwa dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim ini letakkan pada awal ayat, Allah nak menjadikan Bismillah, nama Allah itu sebagai alat di dalam kita melaksanakan ibadah kita. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan namamu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku minta kasih kamu, limpahan rahmat kamu di dalam melaksanakan tugas saya ini. Tugas kita salat. Dalam melaksanakan haji, Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan umrah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta supaya Allah bersama kita dengan rahmatnya. Sebab Allah tidak akan bersama dengan kita dengan zatnya. Itu tidak mungkin. Dengan rahmatnya. Makanya itu awal sifat Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan dalam Al-Quran adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua-dua sifat ini daripada asal usul kata Ar-Rahmah. Maksudnya ya Allah, limpahkanlah rahmat aku kepadamu ya Allah. Jagalah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tak ada pun makna tolong.
Makanya itu ulama mengatakan bismillah kesimpulan daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim diulang balik untuk menekankan bahwa Allah sungguh rahmat terhadap hambanya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya jauhkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Janganlah engkau menghisap kami ya Allah. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim, yang penuh kasih dan penuh rahmat. Apa permintaanmu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami bersaksi bahwa hanya engkau lah yang kami sembah ya Allah. Dan hanya engkau lah kami minta pertolongan. Jadi damai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Tidak ada sebarang undang-undang yang kami sokong kecuali undang-undangmu ya Allah. Sebab itu penggawa kita. Iyyaka na'budu adalah untuk mengadakan pengakuan depan Allah bahwa saya menyembah engkau ya Allah dengan penuh keikhlasan, bukan orang lain. Tidak ada yang dapat meletakkan kesan positif dan negatif di dalam kehidupan saya kecuali engkau ya Allah. Iyyaka na'budu. Maka itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku Madarijus Salikin, namanya menafsirkan Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu saja 3 jilid. Allah. Habis 3 jilid Iyyaka na'budu saja. Setahun tidak habis nak baca Iyyaka na'budu. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, termasuklah Iyyaka na'budu. Hanya engkau lah yang kami sembah ya Allah. Dan kepadamu lah kami menaruh harapan ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Sampai akhir ayat, yang mana kita minta supaya Allah memberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar, yaitu jalan Al-Quran, jalan As-Sunnah, jalan Islam, dan semua jalan yang mengantar kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namanya As-Siratal Mustaqim. Sama ada kita pahami dalam Al-Quran atau melalui penjelasan ulama kita, ataukah melalui pengamatan kita waktu memandang langit dan bumi. Kita persorangan mengadakan at-tafakkur fi malakutis samawati wal ard. Lalu kita mengatakan tiada yang menciptakan semua ini kecuali Allah, maka yang patut disembah hanya Allah. Ini merupakan dalil kauniyah, adanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang membisikkan dalam hati kita bahwa Dia segala-galanya. Seorang pakar bedah di Mesir, waktu dia bedah jantung, dia tengok jantung tu bergerak sedikit demi sedikit. Dia perhatikan bagaimana Allah boleh menggerakkan jantung ini. Maka dia pensang, dia membayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati. Dalam hal ini dia dianggap mati syahid. Meskipun dia tidak sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia pensang dan dia mati akibat adanya dia percaya kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya itu Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid fi tafsiri Al-Quranil Majid, dia kata segala apa yang kita lakukan kerana Allah dan kita mati, maka dia termasuk dalam konsep la ilaha illallah. Kita nak tolong orang supaya tidak ditabrak mobil, kita nak menyelamatkan orang tua, tapi kita yang tertabrak. Kita nak selamat karena Allah Subhanahu wa taala. Mati di jalan la ilaha illallah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tuan-tuan, puan-puan, pentingnya kita memperbaiki niat kita supaya segala apa yang kita lakukan
dapat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang ini khusyuk, maka khusyuklah semua anggota badan dia. Saya tadi ditanya, orang tanya saya di masjid Bukit Besar, tafsiran inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, situasi sesuatu kaum sehingga dia sendiri merubah diri mereka. Bi anfusihim. Itu zahirnya ayat. Tapi ulama tasawuf menafsirkan, dan ini sangat penting di dalam perjalanan nak membersihkan hati kita. Mereka mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, nasib, situasi sesuatu kaum sehingga mereka memperbaiki dalaman mereka. Sebab segala sesuatu berpunca daripada dalaman kita. Hati kita baik, maka amalan kita akan baik. Naam. Makanya itu dalam satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai, melihat daripada kecantikan kita, ketampanan kita, gambaran kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, dan begitu jisim kamu Allah tak tengok. Tetapi Allah tengok, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia hanya melihat kepada hati kita dan amalan kita. Karena bila mana amalan kita baik, itu menunjukkan hati kita baik. Baik sekejap, hati tidak baik boleh dibuat-buat. Tapi secara berterusan pasti orang akan tahu bahwa dia hanya buat-buat saja. Dia adalah munafik sebenarnya. Nah, orang yang munafik akan nampak, pasti akan terkeluar realiti isi hati dia bila mana dia tidak baik. Maka itu tuan-tuan perempuan perlunya mengadakan at-tazkiyah, naam, pensucian jiwa. Maka itu kita baca kitabnya Ihya Ulumiddin. Sebab dengan pensucian hati ini, inilah yang dapat menghidupkan segala ilmu yang ada. Jadi dia kata, amma hadza law khasha'a qalbuhu. Adapun lelaki ini seandainya hati dia khusyuk, takut kepada Allah zahir dan batin. Nah, khusyuk maksudnya takut kepada Allah zahir dan batin. Nah, la khasha'at jawarihuhu, pastilah seluruh anggota badan dia akan tenang, akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ghazali, maka rakyat itu, fa innar ra'iyya bi hukmir ra'i, sesungguhnya rakyat itu mengikut dengan pemimpin. Pemimpin di sini maksudnya hati kita. Hati kita yang memimpin kita. Bila mana rakyat baik, pemimpin baik, maka rakyat akan baik. Itu otomatik. Maka itu juga katanya Imam Ghazali, bila mana hati baik sebagai pemimpin, maka anggota badan kita akan baik. Orang yang bertutur kata dengan baik, sopan santun, pastilah hatinya baik. Nah, bila mana kita bercakap sedikit-sedikit bodoh, sedikit-sedikit kurang cerdik, itu menunjukkan hati tidak baik pada umumnya. Maka mesti dihindari. Terutamanya pendakwa, menghindari kata-kata yang tidak senonoh dengan akhlak yang dituntut oleh Islam. Al-Imam Subki, dia punya anak orang alim juga. Dia ada anjing. Dia nak haddi anjing tu. Dia kata ya kelb dengan suaranya, wahai anjing. Ayah dia giring kepala. Ayah dia kata, memanglah dia anjing, tapi mulutmu tu jangan sampai ucapkan anjing. Allah. Haddi saja.
Nah, hamba saja anjing itu. Jangan sebutkan nama dia. Menunjukkan kebencian yang ada di dalam hati kita, kita ucapkan oleh ulang kita. Nah, makanya itu perlu pembersihan hati. Kita ketahui bahwa yang menciptakan babi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam adab Islam, kita tak boleh mengucapkan Tuhan babi. Tak boleh. Kenapa? Sebab akhlak kita mengajar tentang apa-apa yang indah kita nisbahkan kepada Allah. Apa-apa yang buruk kita nisbahkan kepada syaitan dan kepada diri kita sahaja. Tak boleh dinisbahkan oleh Allah. Meskipun yang menciptakan babi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai di situ. Nah, cara bercakap, jangan membiasakan diri kita bercakap yang kotor-kotor. Akhirnya kita punya hati akan kotor. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Jadi Al-Ghazali kata, fa inna ar-ra'iyata bi hukmi ar-ra'i. Sesungguhnya rakyat itu mengikut kepada kepemimpinan dia. Pemimpin dia adalah hati dia. Rakyat adalah anggota badan kita, tangan kita. Rakyat hati kita. Telinga kita rakyat daripada hati kita, mata kita. Nah, makanya itu bila mana seseorang melihat perempuan bukan mahram dia, dia elakkan hati dia. Itu merupakan perintah daripada hati dia, bahwa Allah akan mengazab kita bila mana kita tidak mengalingkan pandangan kita. Pandangan yang pertama yang tidak sengaja dimaafkan oleh Allah, tapi pandangan yang kedua adalah dosa, apalagi yang ketiga yang boleh menggelapkan hati kita. Nah, jadi semuanya dari hati. Nah, makanya itu yang pertama yang akan ditanya mengenai hati kita. Awal yang ditanya, inna sam'a wal basara. Nah, sesungguhnya pendengaran kita dan mata kita yang ikut, wal fuada yang tunduk kepada hati, dua-dua ini dianggap anggota badan kita yang zahir, yang kebanyakan boleh menjejaskan kita terjerumus dalam maksiat. Disebutkan kenapa? Wal fuada, daripada hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita? Makanya itu Ibnu Arabi Al-Imamul Akbar mengatakan, Ka'bah Allah Subhanahu wa taala hati kita. Allah akan memperhatikan sejauh mana hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting pembersihan hati melalui belajar ilmu aqidah, undang-undang aqidah, dan melalui undang-undang syariat, supaya perjalanan kita baik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu metode Al-Imam Al-Ghazali adalah yang pertama sekali yang dibahas mengenai ilmu pengetahuan secara umum, mengenai akidah yang kedua, kemudian mengenai salat, ibadat, mengenai salat. Nah, mengenai zakat, mengenai puasa, mengenai haji, baru masuk dalam bidang muamalat. Setelah itu baru dia bahas tentang dosa-dosa besar yang mengancam hati kita. Nah, setelah itu yang dikatakan al-muhlikat, yang menghancurkan kita. Setelah itu baru bercakap tentang pembersihan jiwa, bertolak daripada maqamut taubah sampai maqamur ridha wal mahabbah fillahi jalla jalaluh. Akhir sekali diletakkan. Nah, sebab kita disuruh bertasawuf melalui undang-undang ini, melalui undang-undang ibadat dan melalui undang-undang muamalat yang Al-Imam Ghazali istilahkan undang-undang al-adat. Nah, rubu'ul ibadat wa rubu'ul adat wa rubu'ul muhlikat wa rubu'ul munjiyat. Naam. Dibagi empat dia punya kitab. Seperempat adalah bahagian ibadat, seperempat bahagian adat termasuk muamalat, seperempat pula mengenai dosa-dosa besar yang menghancurkan kita, seperempat yang lain yang terakhir
mengenai tasawuf al-islami. Nah, bagaimana supaya memperindah amalan kita tanpa melalui undang-undang. Kita tak boleh mempercantik apa, nak percantik apa. Nah, nak percantik pakaian dia tak ada pakaian. Tak mungkin, mesti boleh pakaian dulu baru kita percantik. Perbaiki kita punya pakaian. Kita pakai molek, kita setrika. Menyetrika ini adalah undang-undang tasawuf. Tapi kita boleh keluar solat tanpa disetrika pakaian. Kusut pakaian kita ada masalah. Nah, kita peduli orang. Tapi kita nak menjaga juga perhatian orang lain. Jangan sampai orang lain berdosa karena kita. Nah, nak berjumpa dengan orang yang besar, tentulah dengan adab yang bagus. Nah, tidak dikatakan salah, boleh. Kita boleh masuk kaki kanan, kaki kiri. Nah, tapi tentunya kaki kanan yang nak pindah. Masuk di masjid, ikut sunnah, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Sayyidina Abu Hurairah pernah sekali keluar dari masjid dengan kaki kanan, teringat bahwa dia melanggar peraturan Rasulullah. Sunnah aja. Pingsang dia. Pingsang. Sayyidina Abu Hurairah. Allah. Satu pelanggaran, dia boleh pingsang. Nah, kita ni berapa banyak pelanggaran. Kita bukan saja melanggar undang-undang sunnah. Kita melanggar hukum yang prinsipal dalam agama kita. Kita nak tanya, siapakah di antara kita yang tidak bermuamalah dengan muamalah ribawiyah? Ini prinsipal daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang deretannya datang sesudah asyirku billah. Nah, siapa kira-kira yang tak menyimpang dia punya harta di bank? Saya nak tanya, siapa dia yang tak menyimpang hartanya di bank? Ini merupakan pembenaran apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman tidak ada orang yang lepas daripada riba. Kalau dia nak lepas dari riba, pastilah dia akan kena debuh riba. Kita tak mau naik kereta orang, kita tak punya kereta. Tapi orang undang kita, marilah naik kereta. Keretanya diambil daripada pinjaman riba. Adalah riba, debuh riba. Nah, pada akhir zaman ni, bagi orang yang tidak muamalah ribawiyah, akan dikecam oleh masyarakat. Nah, saya punya kawan seorang profesor, nah, dari Mesir, bekerja di Brunei. Satu-satunya yang boleh bekerja tak ambil gaji dia di bank. Dia tak mau bank. Dia ambil langsung daripada Universiti Brunei. Dia ambil tiap-tiap bulan. Itu persyaratan dia. Karena dia sungguh-sungguh nak berpegang teguh dengan syariat, Allah mudahkan urusan dia. Meskipun orang ribu mengecam dia, mengkritik dia, dia tak peduli. Itu urusan ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Boleh habis kontrak dia, kalau tak salah 2 kontrak. 6 tahun tinggal di Brunei. Terima gaji melalui pentadbiran bagian keuangan di UBD. Nah, tak ambil dari bank. Nah, tapi juga dia tidak akan lepas daripada debu riba. Sebab dia akan kirim dia punya keuangan melalui bank. Nah, tentunya yang paling ringan kalau bank Islam. Nah, tapi saya melihat tidak ada lagi bank di dunia ini yang boleh lepas daripada bank dunia. Bank ribawi. Makanya itu kita mesti pandai-pandai. Pandai-pandai menyimpang harta kita supaya kita tak terjejas dengan al-muamalah ribawiyah. Saya hanya sampaikan saja. Nah, tapi kalau kita bercakap begini, kita dianggap pengganas. Subhanallah. Sekarang ni siapakah yang nak berpegang teguh dengan Islam dengan baik? Menjauhi dosa-dosa besar, tidak akan dituduh sebagai pengganas. Subhanallah. Semua orang kena. Nah, diberikan titel pengganas. Padahal kita nak berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali bahwasanya khusyuk ini mengikut ulama tasawuf sebagai ruknun min arkanis salat. Bila mana tidak ada khusyuk, maka Allah tidak akan menerima salat kita. Mengikut konsep tasawuf, mengikut konsep ulama al-fiqih, dia merupakan penambahan saja sebagai alat untuk mengindahkan amalan kita. Yang dikira dalam salat adalah at-tuma'ninah,
Tapi saya melihat at-tuma'ninah adalah ketenangan waktu kita salat secara zahir. Al-khusyuk ketenangan melalui batin kita. Dan tidak mungkin kita tenang kalau kita tak punya khusyuk. Orang tengok kita khusyuk padahal kita punya akal pikiran. Kata ulama, di langit yang ketujuh, subhanallah, akal pikiran kita boleh sampai kepada langit yang ketujuh. Naam. Karena berfikir ini tidak ada batasnya. Naam. Kita boleh berfikir terhadap perkara-perkara yang diizinkan atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kita akan menyentuh sedikit kesan khusyuk di dalam rukuk dan sujud. Apa maksud rukuk dan sujud ni? Rukuk merupakan gerak langkah kita. Adanya kita memberikan isyarat bahawa keagungan hanya milik Allah saja. Dan saya mengiktiraf keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu rukuk terhadap seseorang diharamkan di dalam Islam. Nah, kenapa? Karena rukuk ini melambangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sujud melambangkan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang nak memaksa orang rukuk dan sujud, maka dia boleh keluar dari Islam. Karena Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, al-'azamatu izari. Naam. Al-kibriya'u ridai. Kibriya itu sombong. Rasa tinggi adalah pakaian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan ini adalah sarung saya. Faman naza'ani fihima alqaituhu fi nari wala ubali. Barang siapa saja yang nak mengambil pakaian saya ini, yang dua ini, salah satu daripada pakaian saya yang dua ini, maka saya akan lemparkan di dalam neraka. Dan aku tak peduli siapa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah pembahasan kita pada Jumaat akan datang bila mana Allah memberikan umur kepada kita, kita akan bahas rahasia-rahasia rukuk zahir dan batin. Ada namanya rukuk zahir, ada namanya rukuk al-batin. Ada namanya sujud al-zahir, ada namanya sujud al-batin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وهببنا إلى المسلمين، واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم أنزل بركاتك وسكناتك ونفحاتك على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم وحوائجنا، ويسر أمورهم وأمورنا، ووفق أولادهم وأولادنا، واشف مرضاهم ومرضانا يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.